Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia kembali menembus 2.000 kasus. Per 10 Agustus 2021, kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 2.048 kasus. Mengenal apa itu virus COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan penyakit yang baru dikenal setelah terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mengalami pegal dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Orang lanjut usia dan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes lebih rentan mengalami sakit yang lebih serius. Orang yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya mencari pertolongan medis.
Perkenalkan Mbak, namanya siapa, umur berapa? Nama saya Fitri dan berumur 15 tahun. Saya ingin bertanya, apa sih yang Mbak tahu tentang COVID itu? COVID adalah penyakit yang menular dan menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini bisa menyebabkan gejala-gejala ringan seperti batuk pilek, demam, dan juga sesak napas, dan juga bisa menyebabkan kematian pada manusia. Oh, jadi COVID itu adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Terus saya mau tanya juga, cara pencegahannya gimana? Saya menerapkan 3M, yaitu yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Perkenalkan Mbak, namanya siapa, umur berapa? Nama saya Diajeng Azira Faradidah, umur 18 tahun. Oke, saya ingin bertanya Mbak, apa sih menurut Mbak itu COVID-19? COVID-19. Seperti yang kita tahu ya, COVID-19 ini kan salah satu keluarga besar dari coronavirus. Ya, salah satu wabah yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan penyebarannya. Kalau menurut saya, COVID-19 ini salah satu penyakit yang bisa dibilang cukup mematikan dan sangat berbahaya. Kita tahu bahwa saat ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan tentunya. Gejalanya pun bisa dikatakan tidak terlalu berat, hanya gejala-gejala ringan seperti ada flu, terus batuk, mungkin radang, terus ada demam. Tapi justru kalau 4 gejala ini misalnya kita sepelekan, itu akan menyerang sistem-sistem yang lain. Makanya terkadang ada penyakit yang dibilang jadinya malah komplikasi, merusak imun dan gitu. Dan ini merupakan salah satu penyakit yang menurut saya bukan cuma nyerang fisik ya, bukan cuma nyerang fisik tapi juga nyerang mental. Kenapa? Karena sudah dikatakan penyakit yang menular. Jadi kita ketika
ketika dikatakan reaktif atau ketika dikatakan positif, kita akan dijauhi sama banyak orang. Nah itu mungkin yang menyebabkan imun seseorang yang sudah positif itu akan semakin jatuh dan berujung di kematian karena mempengaruhi mental seseorang. Iya, mental dan fisik. Oke, terus menurut Mbak ini apa aja sih yang setelah Anda pencegahannya? Menurut Anda apa sih yang udah dilakukan pencegahan COVID? Yang pasti kita ngikut anjuran pemerintah ya untuk melaksanakan 5M, cuci tangan, menjaga jarak, terus pakai masker. Kalau dari saya sendiri sih pribadi, kalau misalnya saya lebih memilih untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas saya di luar rumah. Kalau misalnya memang nggak terlalu penting, saya nggak akan keluar, saya lebih milih di rumah gitu. Tapi kalau memang keadaannya mendesak mengharuskan saya untuk keluar rumah, saya bisa memakai masker misalnya di double supaya proteksinya lebih naik lagi, lebih tinggi persenannya gitu. Terus kita selalu sedia yang namanya hand sanitizer karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada orang-orang yang reaktif tapi tidak menampakkan gejala gitu. Iya, banyak sekali sekarang seperti kita kenal dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita nggak tahu ketika kita misalnya seperti ini, saya nggak tahu Anda kena atau enggak, saya nggak tahu. Makanya saya masker 2 terus sedia hand sanitizer. Dari kesadaran diri sendiri sih, karena apa ya, yang dilindungi itu bukan cuma kita gitu. Karena kadang-kadang di rumah tuh ada orang tua, ada yang namanya saudara. Karena iya benar, karena virus ini tuh tidak mandang usia. Justru malah anak-anak, orang tua itu lebih rentan untuk terinfeksi dan gejalanya itu lebih parah. Apalagi yang mereka yang punya penyakit bawaan, misalnya asma, terus ada diabetes, itu akan lebih diserang lagi lebih ketika positif, resikonya bakal lebih tinggi untuk sampai ke kematian sana. Kalau misalnya dibilang percaya nggak percaya ya harus dibilang percaya ya, soalnya buktinya gimana ya, sudah ada bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma ratusan, sekarang ini sudah nyampe angka ribuan, bahkan bisa dibilang puluhan ribu sudah yang terkena dampak ataupun yang sudah berpulang seperti itu. Jadi ya bahasanya satu kepedulian kita itu bisa menyelamatkan jutaan nyawa di luar sana. Kalau kita menganggap yang di televisi itu satu angka atau 2 angka itu hanya berupa angka loh, itu loh cuma 100 bla bla bla. Tapi itu tuh nyawa loh, bukan hanya sekedar angka, itu nyawa manusia. 100, 1000 itu seperti itulah, tidak sedikit. Oke, cukup jelas ya perbincangan hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ajengnya udah bisa memberikan pengalaman tentang penjelasan COVID-19. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.